Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Instrumen. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Agustina Herliani sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Yang selanjutnya ada Eka Yulianti, kemudian Aulia Agustina, dan yang terakhir adalah Nida Nurrahmah. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kami akan menyampaikan materi yang akan kami paparkan pada hari ini, yaitu tentang pengembangan instrumen. Nah, dalam pengembangan instrumen, materi yang akan kami bahas terlebih dahulu adalah tentang spesifikasi dan pengujian instrumen. Nah, apa sih itu spesifikasi? Pada layar PPT kami kan sudah dijelaskan spesifikasi instrumen itu terdiri atas tujuan dan kisi-kisi instrumen. Tujuan pengembangan instrumen non-test sangat tergantung pada data yang akan dihimpun. Nah, di mana spesifikasi instrumen ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui skala pengukuran, tujuan dari sebuah instrumen, kemudian panjang dari sebuah instrumen. Jadi spesifikasi instrumen ini sangat penting dilakukan dalam sebuah instrumen agar kita mengetahui tujuan dan kisi-kisi dari instrumen kita tersebut. Nah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan spesifikasi instrumen. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui tujuan dari pengukuran tersebut. Kemudian kisi-kisi dari instrumen tersebut. Apa sih kisi-kisi yang didapat dari instrumen tersebut. Kemudian bentuk serta format dari instrumen dan panjang instrumen. Nah, jadi keempat hal tersebut harus kita perhatikan ketika kita melakukan spesifikasi instrumen. Nah, dimana ketika kita memperhatikan tersebut, tentunya spesifikasi instrumen kita akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian cara-cara kita melakukan spesifikasi instrumen itu terdapat dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, kita harus menentukan dulu apa sih tujuan dari kegiatan pengukuran spesifikasi kita tersebut. Kemudian kita mencari kisi-kisi tersebut. Kisi-kisinya berupa tabel matrik yang berisi spesifikasi instrumen yang ditulis. Langkah pertama yang menentukan kisi-kisi adalah menentukan definisinya. Jadi ketika kita ingin melakukan spesifikasi tersebut, kita harus menentukan tujuannya, kemudian melakukan kisi-kisi, di mana kisi-kisi itu dapat kita tulis dengan tabel matriks yang langkah pertamanya menentukan definisinya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah konseptual yang berasal dari teori-teori yang diambil dari referensi. Jadi setelah kita melakukan mencari kisi-kisi dari instrumen tersebut, kita mencari lagi teori-teori apa yang akan kita gunakan dalam melakukan spesifikasi tersebut. Yang selanjutnya adalah dimensi yang mengkonstruksi instrumen yang dikembangkan. Aspek atau dimensi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah indikator yang digunakan sebagai pedoman dalam menulis instrumen. Tiap indikator dapat terdiri dari 2 atau lebih butir instrumen. Salah satu contohnya adalah format kisi-kisi instrumen minat yang dapat dilihat, di mana setelah kita melakukan pengembangan definisi operasional tadi, kita kemudian menentukan aspek dimensi dari instrumen tersebut. Ketika kita sudah melakukan tersebut, maka kita telah berhasil melakukan spesifikasi instrumen. Nah, tentunya ini menunjukkan bahwa spesifikasi instrumen ini sangat penting dalam kita melakukan instrumen penelitian. Oke, materi yang selanjutnya. Uji coba instrumen ini merupakan sebuah alat pengumpulan data atau instrumen penelitian yang dibedakan menjadi 2, yaitu dengan cara tes dan yang non-tes. Kalau uji coba yang tes digunakan dengan menggunakan variabel yang mengukur tentang pengetahuan, kemampuan, atau kompetensi, sedangkan instrumen yang non-tes itu digunakan untuk mengukur variabel respon benar atau salah seperti pendapat kita, sikap, kepemilikan pribadi, dan lain sebagainya. Jadi uji coba instrumen ini adalah suatu alat yang kita gunakan dalam mengumpulkan data saat kita melakukan instrumen penelitian. Kemudian caranya itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang tes dan non-tes. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau yang tes itu digunakan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan.
atau kompetensi yang dimiliki seseorang. Sedangkan yang non-tes itu digunakan untuk variabel respon yang berkaitan dengan tentang pendapat, sikap, kepemilikan pribadi, dan lain sebagainya. Nah, uji coba ini juga sangat dilakukan agar kita mengetahui data yang kita lakukan dalam instrumen penelitian. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Eka Yulianti. Kepada Eka Yulianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis instrumen dan hasil uji coba instrumen penelitian. Instrumen diuji cobakan, sampel diuji coba dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang diinginkan atau yang ingin dinilai. Ukuran sampel minimal 30 orang, bisa berasal dari satu sekolah atau lebih. Pada saat uji coba, yang perlu dicatat adalah saran-saran dari responden atas kejelasan pedoman pengisian instrumen, kejelasan kalimat, waktu yang digunakan. Instrumen tes banyak digunakan pada penelitian tindakan kelas dan kuasi eksperimen. Jenis tes yang banyak digunakan adalah objective test berbentuk pilihan ganda. Kemudian hasil uji coba instrumen penelitian, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa untuk mencari data terhadap permasalahan yang ada, maka penulis menyebarkan angket pada responden untuk dijawab dengan sebenar-benarnya. Angket adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan jawaban terstruktur dari beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan aktivitas penggunaan metode planted question dan hasil belajar. Pertanyaan dari angket tersebut berkisar pada penyampaian materi oleh guru dengan menggunakan metode planted question. Kemudian, untuk mendapatkan data tersebut dilakukan uji coba melalui penyebaran angket. Angket yang sudah disebarkan kepada responden yang menjadi sampel terlebih dahulu harus diuji coba validasi dan reliabilitasnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai validitas instrumen dan juga reliabilitas instrumen. Seperti yang telah dijelaskan pada minggu lalu bahwa valid artinya menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan reliable itu berkenaan dengan derajat konsistensi atau keajekan data dalam interval waktu tertentu. Masuk pada poin validitas. Jadi validitas instrumen ini dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti-bukti tersebut di sini kami masukkan ada 3 bukti. Yang pertama adalah validitas konten. Validitas konten ini fokus untuk memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur serta diproses dengan analisis rasional. Validitas konten ini juga dinilai oleh ahli. Saat alat ukur diuraikan dengan detail, maka penilaian akan semakin mudah untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah validitas konstruk. Validitas konstruk ini fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus juga jelas agar penilaian validitas konstruk ini mudah. Selanjutnya adalah validitas kriteria. Validitas kriteria ini fokusnya kepada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan ini. Lalu validitas kriteria ini juga terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu validitas kriteria prediktif dan juga validitas kriteria bersamaan. Masuk kepada poin reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan itu sini kami masukkan ada 3. Yang pertama adalah test retest, yang kedua adalah equivalent, dan yang ketiga adalah internal konsistensi. Tes retest merupakan pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama.
reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen akan dinyatakan reliable jika koefisien dan korelasi positif dan signifikan. Lanjut pada poin yang nomor 2, yaitu equivalent. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tapi equivalent. Equivalent itu artinya sebanding atau sepadan. Percobaan ini dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen ini akan dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Yang terakhir adalah internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Penguji dapat melakukan teknik belah dua atau split half dari Spearman-Brown, KR20, KR21 atau dengan teknik Alpha-Cronbach. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung dari jenis instrumennya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nida Nur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Rahmah. Saya akan menjelaskan tentang penentuan pangkat akhir instrumen. Nah, penentuan pangkat akhir instrumen ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengembangan instrumen. Nah, tahap pengembangan instrumen ini yaitu penyusunan pangkat tes dimulai dari rancangan spesifikasi tes yang melibatkan para pakar dan praktisi di bidangnya. Yang kedua yaitu tahap uji coba. Nah, tahap uji coba ini yaitu rancangan perangkat tes yang telah dikembangkan tersebut untuk dikalibrasi atau diproses pengecekan baik melalui pengujian secara rasional maupun secara empiris. Yang ketiga yaitu tahap pelaporan hasil tujuan untuk penyusunan laporan hasil perangkat tes yang telah disempurnakan untuk tujuan pembekuan. Yaitu ada 3 tahap untuk penentuan pangkat akhir instrumen tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 7 yang mana kami telah membahas tentang pengembangan instrumen yang memiliki poin-poin pembahasan tentang spesifikasi instrumen, uji coba instrumen, analisis instrumen, hasil dari uji coba instrumen, validasi, reliabilitas, dan yang terakhir adalah penentuan pangkat akhir instrumen, yang mana kami telah menyampaikannya pada diskusi kita pada hari ini. Dan alhamdulillah kami telah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.